Kan ada Jawanya, Pak. Kan pembelaan Blaster Surabaya. Half ini half. Surabaya Sunda. Half. Padahal ngertinya janco aja. Yang lain Janco. Tapi janconya udah Janco. Janconya Sunda, janco. Bandung itu bukan hanya sekedar kata, tetapi melibatkan perasaan di dalam. Ih, siap. Bisa dibilang zaman dulu Bandung itu sangat nyaman kotanya. Makanya jarang orang Sunda mau merantau. Ada pemikiran dari mereka itu yang berbicara begini, makan ndak makan, yang penting kita ngumpul. Sunda jangan menikah sama orang Jawa. Maksudnya jangan sama orang Jawa, keras. Karena keras kan, keras. Hobinya apa? Merantau. Orang Sunda itu lebih baik makannya nasi kering ya ibaratnya ya. Tapi gue bisa beli baju yang bagus. Bener nggak sih ada stigma kayak gitu? Jadi orang Sunda tuh lebih baik mementingkan gaya lah. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong F? Rifki ini dulu anak basket waktu SMA ini. Tujuannya apa sih gitu? Gue nggak mau sama gue kambuh. Gue pengen tinggi. Ketiga, bonus popularitas. Kunang-kunang lah. Kuliah nangkring. Kalau cita-cita gue dulu apa ya? Mungkin gue dulu pengen jadi dokter kali ya, tapi jangan cita-cita belaka zaman kecil. Lo dokter apa nih cocoknya? Mungkin kulit dan kelamin. Gue cita-cita ya, gue pengen punya coffee shop di Bandung. Dan di satu sisi cita-cita gue punya kos-kosan, Mit. Emang orang Jawa tuh pengen punya kos-kosan, Nah, gitu, berapa punya pintu kotak gitu berapa kan, pintu. Mbak. Terus Pasti di- pakai sarung. Iya, dengan kopi. itu. Burung ya kan, kalau Iya. sambil baca koran ya, sekarang dari handphone Asik, lah. iya. Koran Baca asik sendiri. gitu sambil gimana kalian pakai kendaraan-kendaraan jadul itu masih sangat dilirik orang. Nah, jadi itu Tinggalan Bandung. tinggal di Bandung. Karena saya pun mulai berpikiran pakai CB aja daripada pakai Ninja di Bandung. Oke. Direkam ya? Untuk episode sekarang, Udah episode yang direkam? ke-6. Udah dong. Dia tadi udah rekam dia. Ya, Gini kita episode kabur ke-6. lah. Nah, tamu kita ya untuk kali ini baju kita tetap sama nih, Mit. Tapi sama bintang tamunya cuma yang berubah sih ya. yang berubah bintang Ada Rifki tamunya. Damara di sini dan masih Ada sama-sama Rifki Damara Alvin. dengan Saya Paus Alvin. figuran doang. Oke. Kalau tadi di episode sebelumnya itu Bang Juno dari Bekasi, ini Rifki Damara dari Bandung. Ini. Orang asli, orang asli Bandung. Bandung. Bagi yang suka sama Bandung, nah ini yang paling tahu. Nah, ini namanya Bandung. kalau tadi Juno cuma Padahal kuliah di OPK Bandung. Iya, sama Yang aja. paling tahu nih Bandung kayak gimana. Kalau tadi Juno cuma kuliah di Bandung, dia tinggal di Dia Bandung. tinggal di Bandung, Kalau Juno- lahir di Bandung, besar di Bandung. Kalau Juno bukan kuliah di Bandung, pura-pura Bandung. Pura-pura. Cari uangnya nggak di Bandung tapi Bisa bahasa Sunda. biasa. Nah, nggak usah balas kan. Setik mat ya. Lu juga usah sosokan, lu juga nggak bisa juga kan. Ini loh, pembawa acaranya dari Jawa aja ngomong Sunda. Gini-gini nih. Aduh. Gini-gini nih Ah, yang kadang Kalau kita kan blasteran kan. Iya, campur bisa. Bisa. Oke, nah, si Rifki Damara ini blasteran Jawa Sunda ini. Bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Jawa nggak? Mampu sulit ditantangin sama. Ya. Samit. Setik mat ya asal lah. Itu Jawa juga loh. Bagian barat. Bisa Jawa juga loh bagian barat. Sunda ini. Jawanya mana? Ki. Surabaya. Jawa Timuran, cok. Jawa Timur, Cok. Jancuk. Ngomong Jawa gua nggak terlalu bisa. Tapi ngerti. denger ngerti. Tapi dia nggak pedok. Ngertinya cuma Karena ngerti gua medok. gede medok, karena gua lahir gede, lulus sekolah Bandung. Padahal ngertinya jancu aja. Yang lain Janco. Tapi jancunya udah Udah bang artinya Janco. Jancunya Sunda, janco. Janco. Dahar. Iya anjing. Jancunya Iya. jancu. Kan biar sisi Sundanya. Blasteran kan. Oh iya iya. Becek sama kayak gitu kan. Janco. Ala cinta orang ya bener. Gitu. Tapi bokap lu juga kan udah lama di Jakarta, di Bandung juga kan? Gua itu lama di Bogor. Oh iya udah Sunda. Ya ibaratnya Jawa Udah udah Sunda agak lah. hilang lah ya. Udah hilang berarti Jawanya. Namanya udah anak hilang. kolong. Asik. Apa hilang? Suntara. Oh oke. Bukan gini bro, bintang. Nah, maksud gua bintang 2 gini loh. Iya, Nih, satu ya. Yaudah gini deh. Gini deh. Enggak pakai ini kenapa? Itu melati masih bang. Kalau ini udah bintang bang. Kalau ini masih garis. Garis, Nah. ini garis. Kalau ini melati. Melati. Iya. Tapi sering pakai bahasa Sunda berarti kalau di Bandung gitu. Atau bahasa Indonesia? Karena gua di keluarga dari kecil tidak dibiasakan bahasa Sunda. Hari-hari Gua bahasa ngomong Indonesia. Hari-hari bahasa Indonesia. Tapi gua ngerti bahasa Sunda. Tapi emang banyak orang Sunda kayak gitu. Banyak. Banyak orang Sunda yang kayak gitu.
Karena kalau aku lihat kan Sunda kan sangat suka sama bahasa kayak Bahasanya, Jawa lah ya. Jawa kan iya. suka nih kalau kemana-mana ketemu orang Jawa, Oh, langsung Jawaan. Jawa terus gitu kan. Orang Sunda Mungkin ada juga ya yang Rifki lebih ke soalnya Mungkin Sunda kalau Prokem ya? Nah, kalau orang Sunda yang murni Sunda banget, mungkin ketemu akan bahasa Sunda, Bang. Oke, Muris Sunda banget tuh. Sunda Jadi gini, ketemu Sunda banget. Sunda ketemu Sunda banget nggak akan ngomong bahasa Sunda. Nggak akan Tapi ngomong. akan ngomong bahasa Oke, Sunda. oke. Seiring berkembangnya nih zaman nih, itu biasanya yang sekarang tuh ngomong udah bahasa Indonesia. Mungkin orang-orang tua lah yang masih ketemu tuh pakai bahasa Sunda. Gitu. Cuma hari-hari di rumah pakai bahasa Hari-hari di Indonesia. rumah bahasa Indonesia. Karena kan Karena orang Jawa gue bukan murni Sunda. Nyampur. Nyampur. ya. Jadi tidak dibiasakan bahasa Jawa tapi bahasa Sunda. Oke, tapi berarti nggak ada yang pakai bahasa Jawa juga? Oh, Bahasa Jawa nggak ada. nggak ada. Bahasa Sunda pun nggak ada. Dia Sunda Prokem, Sunda tongkrongan ya kan. Sunda Sunda tongkrongan. tongkrongan. Tapi memang di beberapa daerah, kalau di Jawa ya, tergantung memang daerahnya sih. Kalau daerah-daerah Oh, iya. kayak Semarang, itu memang orang Jawa, tapi di keluarga mereka juga banyak yang pakai bahasa Indonesia. Ya, Indonesia. Ya. Indonesia. Gitu. Kalau tapi kalau di Demak Kudus nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Di Jadi, keluarga pakai bahasa Jawa. Jawa terus gitu. Ya kalau gue itulah bahasa Indonesia tapi masih logatnya Sunda. Iya. Emang logat Sunda sama logat Jakarta itu beda? Beda. Beda lah. Lo perhatiin biasa tuh orang Sunda agak bisa dibilang bernada Yes. kayak tadi. Mungkin kalau orang Jawa Timur ngomong jancuk kan jancuk. Itu Kalau Sunda kayak gue tadi, jancuk. Nah, ada sedikit nada. Iya. Ya kan? Jancuk lu. Nah, jancuk bernada. Ya, gitu. Cek. Karena Sunda tuh bisa dibilang Kalau kita cuk, tegas gitu kan. Karena orang Sunda tuh nggak, iya. ya itulah Ya, dan apa lembut lah ya. Lembut. lembut, Nada lah. Iya, lembut. Bisa dibilang Tapi lembut sampai lah. aku enggak sih. Hah? Sampai aku enggak. Ini Iya. kan ada Jawanya, Pak. Pembelaan blasteran Surabaya. gua. Surabaya. Surabaya. Ini half ini half. Surabaya Sunda. Half-blood, half-blood. Half-blood. Makanya jarang orang Sunda mau merantau. Loh, malah Iya, juga- ini. enggak. Karena ada Surabayanya dia. Tapi Half-blood. tapi enggak setahu aku ya. Setahu aku sih. Ya memang itu dulu, tapi kalau setahu aku kayak di Banjar tuh kemarin aku sempat di Banjar kan, itu ada perkampungan Sunda loh. Ada. Jadi aku kesimpulan Transmigrasi kali dulu. orang Sunda juga suka Enggak. suka berpetualang Itu mungkin keluar transmigrasi bang merantau yang dulu gitu. zaman ini. Eh, Jangan Pak Soeharto. kalau gue melihat ya dari sisi keluarga gue yang dari nyokap itu orang Sunda murni, Kuningan nih. Kalian mungkin tahu Kalau Gunung murni- Ciremai. Woi. Oke. Nah, kampung ibu saya itu adalah di bawah kaki Gunung Ciremai. Itu Sunda murni lah ya. Itu Sunda murni lah, ya Sunda kan? murni. Gimana Pure blood lah. tetangganya adalah Maudy Kusnaidi, artis-artis zaman dulu, Project Pop kalian tahu? Project Pop. Nah itu satu kampung, Daan dan lain-lain. Nah sedikit cerita, kita kan merantau. Yang paling sangat menentang untuk merantau itu adalah keluarga dari ibu. Yang Karena dari tadi ya dari ibu. Oke. Sunda Karena lah, masih Sunda pure murni. lah ya, Sunda masih murni pure. tadi. Karena masih pure. Pure. Di antara semua keluarganya hanya nyokap yang menikah dengan orang Jawa. Oke. Sisanya Sunda ketemu Sunda, Sunda ketemu Sunda, Sudah, Sunda ketemu sudah. Sunda. Ini Sunda ketemu Jawa nih. Ini Sunda ketemu Jawa nih. Nggak ada yang lain selain Jawa? Gak ada yang lain. Ya, itu dia anak-anaknya tuh. Oke. Setelah turun ke persepupuan gua udahlah mulai itu campur lah sama Jawa-Jawa nikah. Iya. Nah, sampai itu tuh gua diinterogasi sama tante-tante gua. Yakin kamu mau merantau? Nggak takut? Gitu, Yang Pak. ditakutin apa sih Ki biasanya Ki? Yang ditakutin itu apa ya? Kalau di bahasa gua tuh orang Sunda tuh berpikiran ada beberapa ya, nggak Ada semua nih ya. beberapa, ya. Yang ditakutin beberapa Ada pemikiran dari mereka itu yang berbicara begini. Makan ndak makan, yang penting kita ngumpul. Oh iya iya iya. iya, iya. Oh, Jawa iya, juga iya. gitu juga sih. Ya, sama kan? Sama, Iya, iya, kurang iya. lebih lah. Tapi ini iya sih, yang penting Mangan ngumpul, orang mangan, sing penting yang penting ngumpul sama ya. keluarga. Di Sunda tuh kayak gitu. Sebenarnya agak mirip sama Jawa ya. Mungkin salah satunya mungkin kenapa ya, bisa dibilang zaman dulu Bandung itu sangat nyaman kotanya. Ya gue pungkirin lah, Memang nyaman. sih. sejuk, dingin. Sampai ya kan? sekarang aku nyaman. Sampai sekarang ke Bandung nyaman lah. Masih. Mau cari apapun juga ada. Iya. Mungkin salah satu itu juga yang membuat faktor orang Sunda tuh ya di Bandung udah enak, Udah ngapain enak. jauh-jauh, Ngapain ya sih harus kan? keluar? Ngapain Jadi harus kota. keluar gitu loh. Orang lain Bandung. iya udah enak. Padahal secara menurut gua lapang pekerjaan nggak banyak. Iya. Kecuali Nggak banyak. Industrinya nggak gede loh. industrinya nggak gede. Nggak gede. Nggak gede. Kecuali lu Kreatif. ya industri kreatif.
Itu kenapa sangat maju di Bandung kan? Betul. Ya, Kafe-kafe Mungkin banyak kreatif. orang-orang kreatif di Bandung. Karena sebenarnya tongkrongan resource-nya nggak ada. kreatif. Resource-nya nggak ada. Lu mau Iya. cari pabrik, ya pabrik apa? Pabrik sih? apaan? Ya kan? Resource-nya Di Bandung perusahaan gede hanya cabang. Pasti kan kayak Yuti cabang, ya. bank cabang. Nggak ada yang kantor utama gitu, kecil lah. Berarti Coba kota lihat deh, kalau yang gede apa? Kayak Inder, ekspor, itu industri kreatif. Industri juga, kan? kreatif. Nah, oke. Makanan itu berjamur lah. Kita buka Kafe, kafe tempat nongkrong. atasan orang Bandung kreatif ya. Iya. Iyalah. Baik itu dalam hal kejujuran ataupun berbohong. Janji. Itu kreatif. Jadi kalau ngibul, banyak akalnya. banyak Kreatifnya banyak akal. Banyak. Kalau ngibul bu, enggak ini kreatif. Kreatif. Iya. Jangan pikirannya Iya. dulu. Iya. Triknya banyak lah. Tapi emang kalau aku tanya ya sama teman-teman, ini nyaman atau enggaknya loh ya Bandung. Bandung rata-rata average bilang nyaman. Iya, bilang Yang nyaman. udah pernah ke situ seneng lah. Kalau pengen balik ke situ pengen Nah, gitu. gue sendiri juga gitu bang. Ini kan gue orang Jakarta nih. Iya. Tapi gue dengar ceritanya Rifki, Kopi, Faisal. Gue kadang kayak mikir enak juga nih, kayak gue hidup di sana, beli rumah sana. Hah? Anak-anak gue lingkungannya tuh kayaknya guyup gitu loh. Iya. Terus asik gitu loh. Iya iya. Itu yang gue lihat lah ya, karena gue baru bener-bener tahu Bandung lah ya, kehidupannya nih ya di pas sekarang ini denger dari Memang mereka. budaya di Indonesia yang guyup itu Jawa sama Sunda sih. Itu sama Sunda ya. Iya sih. Guyup mungkin ya. gitu. Iya. Nyaman. Walaupun ada mitos orang Jawa dilarang nikah sama orang Sunda. Balik ya. Oh, itu. itu dulu ya waktu kerajaan ya. Iya, Sunda jangan menikah sama orang Jawa. Ya. Iya. Iya, itu yang tadi gue cerita. Waktu Makanya perang. nyokap Kenapa salah di nyokap satunya. gue tuh salah satunya yang menikah sama orang Jawa. Oh, Nah itu tuh sempat ada. ada crash. Kalau bisa jangan sama orang Jawa, Iya. keras. Omongan Kadang-kadang keras keras. kan, keras. Hobinya apa? Merantau. Ya mantap. Hobinya Bokap gue pun merantau. Merantau tahanan aja sih. Kakek gue merantau, ya kan. Maksudnya kita kalau yang orang Jawa, gue sisi orang Jawa nih ngomongnya. Ya, oke, oke. Tidak takut untuk mencari challenge di tempat manapun yang baru, betul nggak? Iya. Nah, itu mungkin pertimbangannya. Iya. Salah Itu yang satunya. ditakutin ya maksudnya. Takut diboyong. Takut diboyong. diboyong. Ya dia Diboyong. diajak. Oh, oke, dibawa. Diajak. Bawa Nah, gitu. Walaupun gue karena half blood jadi nggak dibawa nih. Iya Balik kan? lagi. Karena yang diboyong yang Jawa. Karena yang diboyong yang Sunda. Susah kan? Itu. Kakak juga dia mau rapihin Bandung semua. Kakak gue baru Bandung semua. Nanti nggak lahir di sini nanti. Oh. Lebih baik. Nah, anak lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Oh, di Bandung ya rencana. Lahir di Bandung aja. Kelahiran Bandung. Lahir di Bandung. Ngerapin kakak aja. Iya, anakku kelahiran Jakarta semua. Oh, saya Oh, iya. belajar dari gurunya. Master. Iyalah. Ini Jakarta semua Mas. Jakarta semua. Gak ada yang Banjar. Enggak ada. Lu, oh lu Jakarta juga ya lahirnya? Enggak lahirnya. Oh, iya, lu lahir. Enggak anak gua. Oh iya iya. Kalau iya. lahir pokoknya udah biar kelahirannya Jakarta. Atau Soalnya kalau beda-beda, nanti pasti anaknya yang ditanya, Mas. Kok kamu lahirnya di sini, kakak kamu di sini, bapak kamu kerja apa? Udah ketahuan. Itu jadi iya, pertanyaan kan? ketahuan. Wah, Iya. bapak kamu merantau ya dulu ya? Iya, oh rantau ya. Kalau Rantau. Jakarta kan, Jakarta. oh, Jakarta semua. Iya. nggak ada pertanyaan. KTP ku Jakarta. Anak-anakku Iya. kelahiran Jakarta. Nah, kalau ini kan sekolah dari SD ya, dari TK ya, sampai kuliah ya di Bandung ya. Yang bikin kangen dari Bandung apa? Gue tahu. Yang bikin kangen dari Bandung. Gue tahu. Itu sama dengan sebuah kalimat yang tertempel di Jalan Asia Afrika. Ditempel di Apa tuh? Jalan Asia Afrika. Jalan Afrika di Bandung. Di Bandung. Apa tulisannya tuh, Bro? Bandung itu bukan hanya sekedar kata, tetapi melibatkan perasaan di dalam. Ih, siap. Anjay. Bener kan tuh? Tahun Demak apa? Demak beramal. Si elok rapi. Ah, iya, iya. Dikasih kota patriot. Saat tiga beriman. Melibatkan perasaan di dalamnya. Bahkan sempat ada yang bilang juga Bandung tercipta saat Tuhan Sedang tersenyum. tersenyum. Pasundan. Bumi Pasundan. Iya. Itu kenapa ya? Mungkin tadi yang bisa gue cerita zaman dulu Bandung tuh enak banget lah. Nah, Iya, itu Belum lah. semacet sekarang. Udaranya Mas, sekarang macet? sejuk. Sekarang Macet. Weekend apalagi Macet. orang Apalagi Jakarta weekend. semua ya. Macet Oh, itu emang. udah lah. Pernah terakhir ke situ macet. Macet. Lagi ke Lembang pas weekend. Aduh. Parah. Dulu di Lembang, gue setiap kali ke Lembang gue males mandi, Mit. Airnya dingin banget kayak RS. Sekarang udah nggak terlalu Sekarang dingin. udah nggak terlalu Itu dingin. agak ini kan. Sama kayak Salatiga. Agak lembabnya, humidity-nya kecil kan. Iya. Rendah kan. Jadi lu nggak keringetan gitu. Dulu tuh naik motor harus pakai jaket, Mit. Sekarang kalau bisa nggak usah pakai jaket, panas banget Panas itu. banget. Pakai kutubnya Iya, udah. Itu udah beda lah. Nah, yang bikin kangen ya suasana. lah Suasana. ya. Suasana kan alam kan. Alam.
terus juga kotanya nggak tahu ya gimana jelasinnya ya. Gak teh, Nyaman, nyaman tapi Emang jelasinnya nyaman. tuh gimana ya? Emang gitu. nyaman. kadang Tertarik. tertarik tinggal di sana kan. Iya, gitu. Saya Nyaman. tinggal di Bandung tuh semacet-macetnya kota Bandung bagi gue masih batas yang wajar ya. Lu masih menikmati di perjalanan gitu. Beda Iya. kalau kayak di Jakarta ya. Iya. Kayaknya tuh waktu gua habis di jalan nih gitu. Tapi kalau di Bandung tuh lu masih banyak opsi begitu lu. Udah gua ke Lembang males, gua tinggal belok kemana. Iya. Banyak opsi Banyak. lainnya yang bisa Iya. menggantikan gitu. Bisa Dago, ke Lembang dago. kita main ke Dago aja lah, kita Dago, main ke dago. mana lah gitu. Apa, Sersan Bajuri. Sersan Bajuri, Sersan Bajuri. gitu. Itu baik Setiap tongkrongan. Budi itu Iya. banyak gitu. Kayak Dan gitu. itu kan yang ngomong kayak gini kan bukan cuma orang Bandung doang, orang-orang pendatang juga Iya. kesana juga ngomong Itulah nyaman. makanya gitu. banyak plat yang, B. yang nonton ini nanti jadi pengen ke Bandung semua. Iya. Gue pas sekolah gimana SMP, SMA lah main kemana mungkin atau gimana atau emang nakal dari dulu. Aduh, enggak kalau kalau nakal dari dulu mungkin gua nakal pada batas wajarnya ya. Pada umurnya. Pada umurnya. Pada umurnya. Di SD gua pernah hampir DO. Ya SD. serius kan? SD mode DO. Sempat. Gara-gara gua dulu orangnya emosian, Bang. Gua dulu orangnya emosian. Ribut deh. Suka cari keributan. Iya, gua ribut pernah. Zaman SD lah ya, kelas 5 itu gua udah bawa rantai. Gua berantem. Gir. Ya gitu-gitulah. Ya, gue bilang gue nakalan gitu ya, Oh, emosian. nakalnya orang Bandung itu, Bang. Enggak ya. Tawuran tuh mungkin dulu zaman dulu di gue ya SMA itu tawuran tuh kalau lumrah lah. Lumrah. Kerasnya mungkin sebatas apa ya, pride ya bisa dibilang gitu. Ya. Pride. Pride alma mater gitu. Pride alma mater. Gitu. Gitu-gitu solid gitu ya. Solid. Menurut gue kuat lah ya di Bandung. Yes. Lingkungan nyaman, sangat nyaman. Orangnya baik-baik. Di lingkungan gue tuh bisa dibilang lah ya, gue cerita sedikit SMA gue dulu tuh bisa dibilang SMA glamor. SMA 5 itu glamor. Kenapa? Kalau kalian dulu melihat sekeliling SMA 5 Bandung itu, kalian mau mencari mobil apa pasti akan ada parkir di situ. Oke, mewah lah ya. Terus mobilnya si Rifki sendiri apa waktu itu? Mobil saya itu jurusan Angkot. Saya dulu naik angkot, Pak. Karena saya dititipin dulu sama orang tua. Dititipin. Kamu sekolah di sekolah yang elit ya, terkenal gitu, bagus. Oke lah. Lingkungannya pun banyak orang-orang kaya. Tapi jangan sampai terpengaruh dengan gaya hidupnya. Oke. Jadi gue naik angkot tetap. Bahkan nebeng teman, gue nebeng teman. Iya. Tapi di sana walaupun itu ya lingkungannya ya, walaupun mereka misal orang tuanya berada gitu, mereka tidak melihat itu. Asalkan kita teman nongkrongan, bahasa Sundanya ya, anjing orang nyaman pisan yang maneh euy. Gua tuh nyaman banget sama lu gitu. itu. Ya udah gua enggak peduli kasta. Lu orangnya asik ya, lu Asik orangnya ya. lucu ya, Iya. yang mau kita nyambung. Ya udah main. Ya udah Nah, main. kayak gitu. Lingkungannya itu begitu, tidak membandingkan pride gitu Pride, bahwa ya. sorry men, gua orang kaya. Lu apa naik angkot ki? Gak ada. Di sana gue sebagai kaum sudro, gue bisa bermain dengan kaum brahmana gitu. Itu Kaum sudro bisa bermain dengan Iya, kaum bisa brahmana. ramana. Ramana dan Kan? brahmana. Iya kan, sudro dan brahmana gitu. Ya udah kita ketemu cocok ya udah main gitu. Tengah-tengahnya dong berarti satria dong. Iya. Begitu udah tengah-tengah kita satria berantem bareng, gila bareng gitu loh. Nah itu gue lihat asik juga tuh, maksudnya nggak kelihatan ada Kelihatan. gapnya. Ya, Jadi itu berarti gap walaupun- di Bandung nggak terlalu kayak di terlalu- Jakarta ya, Di tongkrongan-tongkrongan lingkungan Jakarta. gua lah, Lingkungan. gua ya. Karena Mungkin tapi kalau karakteristik SMA aku kurang lebih Ricky, iya. maksudnya cukup ya kayak Ricky bilang tadi ya, itu kelihatan banget, asli kelihatan banget. Kayak sampai sekarang gitu ya, silaturahmi itu masih lah gitu. Masih. Masih kemarin gua di Bandung gitu, teman-teman SMA tuh masih ngontak, masih ngumpul. Iya. Tapi secara ini aku beli rumah di Bandung. Ayo, gue juga Itu yang dibikin Jangan oleh bikin Pak Alvin. Udah di Depok aja. Depok aja. Udah di Depok aja. Ya emang udah beli. Depok juga sebenarnya masuk Jawa Barat. Jabar Ridwan Kamil. Cuman aing bukan kurang. Aing. Lu gue lu deh. Oh iya, gue lu ya. Jadi gua kan ke Bandung nih ya. Terus tiba-tiba gua 2-3 kali ngeliat cewek cakep, bajunya oke, masih gayanya oke, naik angkot gitu loh. Nah, Lah. itu gua temukan kalau di Jakarta mungkin di tempat yang Lah ber-AC iya, gitu. iya sama pertama aku ke sana, ya kan, waktu di kampung.
dari Ke kampus Demak. dari kampus ke sana kan. Ya kayak gitu loh. Kok orang cantik baik banget anjir. makanya gue juga. Itu jualan bakso aja cakep, jangkrik ini kayak Cakep gitu. tuh aja naik angkot cakep. Iya, Kayak kayak gitu. sih. Itulah kenapa ada sebutan slogan kota Bandung. Bandung kota apa? Kembang. Kembang. Iya. Dulu gua berpikiran kembang itu mungkin zaman dulu bunga-bunga. Bunga, ya. bunga. Ternyata bukan. kembang-kembang yang lain. Kembang-kembang yang lain. Kembang desa, kembang kampus ya kan. Lu di Bandung ya gua Kembang jujur lah. tolongan. Bener gua setuju nih. Lu naik angkot, lu lihat tukang dagang, Iya, tuh Anda. lu lihat cewek-cewek naik motor, Cakep. itu cakep Dan stylish. dan stylish. Stylish. Betul, stylish. Orang Sunda mungkin pas lahir kelilit pusar kali ya, pakai baju apa aja tuh cocok. Cocok ya. Kelilit pusar kayaknya rata-rata gitu. Sama Istilahnya apa itu kalau kulit pusar itu ya? Iya kan? Jadi Iya. nggak tahu mau pakai baju apapun juga kayaknya Cocok masih gitu. cocok aja gitu. Terus stylishnya tuh masih dapet lah. Dapet. Gue pernah dengar ini ya, stigma lah ya, bukan stigma lah ya. Stigma mungkin mungkin ya. Kalau orang Sunda nih, mohon maaf nih ya, maksudnya rada ini ya, membedakan suku gitu kan. Orang Sunda itu lebih baik makannya nasi kering ya, ibaratnya ya. Tapi gue bisa beli baju yang bagus. Bener nggak sih ada stigma kayak gitu? Jadi orang Sunda tuh lebih baik mementingkan gaya lah. Bener nggak? Kalau mau mementingkan gaya ya. Bener ya? Iya, ya gua melihat itu ya sih. Bener ya? Gua Bener ya? melihat penampilan itu Makanya tadi stylish. sangat dijaga. Dijaga. Sangat menjaga. Sangat concern lah. Concern, lah, concern, iya. concern ke penampilan. Iya. Karena apa ya? Mungkin gua melihat di Bandung itu lo akan susah untuk membedakan bener-bener orang yang berduit, sorry ya, Ya. Oh, sama iya. yang menengah. Itu sama akan yang- susah, Itu susah. nggak susah kelihatan ya. Enggak kelihatan. Kayak misalnya kita jalan ke mall nih, itu akan susah kelihatannya. Iya. Kayak sama Kayak semua sama gitu. aja gitu, semua tuh orang, wah ini berduit nih, ya Iya, itu. berduit. Itulah Nggak ada kenapa- kelihatan kan? Iya, nggak ada Nggak kelihatan. kelihatan. Itulah pasti mereka kenapa sangat menjaga penampilan. Dan juga stylish sih memang. Iya, kan? Kayak gue Bener. bilang, lu pakai apapun juga kelihatannya bagus Iya. gitu. Orang katanya orang Sunda emang suka berdandan lah ya. Suka berdandan. Looks good lah ya. Looks good. Kalau di Bandung nongkrong di mana? Dagu Di lah. Bandung nongkrong di mana? Gua, Dulu lah zaman SMA lah, atau oh, kuliah lah. kalau gua sebenarnya tipikal yang nggak terlalu nongkrong juga sih ya. Cuma kalau di SMA itu dulu kita nongkrong di namanya Pengki. Apa? Pengki. Pengkolan 5. Pengkolan 5. Itu tuh di ya pas depannya SMA 5 kan. Kalau sekarang itu Oh. namanya tuh Taman Musik kalau gua nggak salah. Oke juga ya namanya. Jadi di SMA 5 itu sebelahnya SMA 3 nih. Oke. Satu gedung ya? Gedung. Satu gedung. Nggak jadi bisa lorong. Oke. Tapi hanya SMA 5 yang saat istirahat boleh keluar sekolah. Oh, yang lu bilang Enak. Enak. Yang lu bilang sebat-sebat. Coba. Dan di mana anak kelas 2, kelas 3 itu merokok di depan sekolah. Oh, Enak banget ya. enak ya. Kalau gua dulu marahin aja. Iya. Dan guru tuh datang, cuma nih, "Mau kelas berapa lu ngerokok?" "Kelas 2, Pak." "Ya udah enggak apa-apa lah, tapi jadi senior." Anjir. "Ya kelas berapa?" "Kelas 3." "Mantap aja lulus, tapi lu ujian yang bener." Anjing, Ya ngasih gue begitu. Oh, gitu ya? Kalau kelas 1, lu ikutin peraturan, nggak boleh ngerokok di sekolah. Gitu. Boleh lah, artinya dididik kayak gitu ya. Oh. Kok bisa ya? Itu ya mungkin gue dari zaman sekolah SMP nongkrong anaknya. Kalau Ya, dulu SMP nongkrong nih, juga. gue nongkrongnya di tukang soto nih. Hah, tukang soto. Soto Jualan ayam soto, gitu. Soto ayam, Pak. Iya, Ji. Yang penting nongkrong kan lu. Yang penting SMP. nongkrong. Iya bener. Gua juga Makan SMP zaman gitu. gua itu soto SMP ayam. juga lo nongkrong di warung-warung gitu. Ayam Soto berapa depan, Pak, ya? 10.000 paling nih. Iya. Ya udah, gitu pulang sekolah. Di sekalian situ makan lama di situ gitu lama. ya. Sambil ngobrolin apa Iya, gitu. ngobrolin nggak jelas Nggak lah. jelas, Iya, iya, zaman iya. dulu. Sambil makan soto ya itu ya. Sambil makan soto gitu, Bang. Iya, iya bener. Soto gitu kan. Makan soto 15 menit, nongkrongnya sudah 2 jam. Siapa yang terkadang kaum Brahmananya lagi hilaf, gue yang bayarin. Ya, sama. Itu. Sama gue juga. Kaum Brahmananya, gue lagi ada duit nih, gue yang bayar. Nah, Iya. itu. Situ lah. Udah lah, gua aja lah gitu. Makanya kayak gitulah. Kalau sampai dulu zaman gue sekolah itu SMA 5 sampai keluar kata-kata yang bisa gue bilang kenapa kompak tuh 5 besar karena kebersamaan kayak gitulah. Ya itulah kebersamaan itu tinggi banget di Bandung tuh kayak gitu. Iya sih. Dia nongkrong ya gue dulu tempat-tempat begitu. Banyaknya tuh pasti zaman dulu gue SMP itu warung-warung lah, gitu. Warung-warung. Warung-warung sekitar situ pasti itu ada tongkrongan dengan anak-anak Oh, SMP gua kayak satu gitu. kubu yang satu aliran semua lah. Iya. Nah, pasti kan? Ya, Itu. SMP gua kayak gitu. Di mana ada Iya, warung bener. pasti ada tongkrongan. Nongkrongnya masih di warung sama Masih di warung. tempat PS tadi kalau gua. Iya. Gitu. Tempat kaset. Kalau di kampus ya gue nongkrong di kampus. Di kantin Di kampus. himpunan. Ya, Di himpunan. di Oh, anak kantin. himpunan. Oh, anak himpunan. Himpunan, Bro. Tipis. Aktivis lah, bilang aktivis lah. Pakai P. Iya. Oh, tunggu. aktivis. Kita ngomong P enggak? Bisa. Ngomong P bisa. Bisa kan?
F. Kok F P? F bisa. Bisa. Kalau dia udah Siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong F? Oh, iya. Bisa kok, rata-rata bisa kan? Bisa. Cuma kadang keceplosan. Keceplosan. Flash disk gitu, flash disk. Kadang flash disk. Kadang flash disk. Flash disk. Flash. Agak muncrat di Flash. flash disk. kalau nggak tahu ya bener nggak sih kalau di Sunda tuh bukan Sunda ya masih ya Sunda lah ya. Kan ada yang stigma lagi nih nggak bisa ngomong F, nggak bisa Banyak ngomong stigma P. dia. Iya, Iya. kayaknya dia Pengamat, fakultas stigma. Fakultas sastra ya. Nah, Gimana? kan orang bilang nggak bisa baca F kan jadi F jadi P. Begitu juga sebaliknya nggak? Jadi gue pernah waktu gue ke Rumpin lah ya di Bogor situ kan, ada tukang fotokopi. Tulisannya bukan fotokopi, Fotokopi. tapi fotokopi. Hah? fotokopi. Masa Fotokopi. fotokopi? Jadi F ini jadi kebalik. P, ya. Terus si P-nya, si P-nya jadi Itu F. kayaknya biar enggak itu strategi marketing. Itu Bang. strategi aja mungkin. Itu strategi marketing. Atau Iya. enggak udah keburu kecetak bro. Enggak strategi biar Iya. enggak biar pay attention ke situ. Iya, lu jadi inget akan tempat itu Anget kan? Ingat Itu kan? namanya strategi marketing, bro. Iya. Itu Lo udah kena berarti. Strategi marketing. Kayak gue kuliah marketing tapi ujung-ujungnya kena juga Kena. salah sih. Kena. Gue gitu. Ada, tapi ngomongnya gitu juga. Ngomongnya Iya. gitu, F sama P gitu, Kalau F dibolak-balik. kan udah biasa, tapi P jadi ke F gitu. Ada. Kayaknya gue juga ada punya teman kayak gitu. Iya, Tapi kan? itu biasanya sudah banget. Loh, Ah, P iya, malah banget ya? P malah jadi F. Kadang malah ketukar. jadi F. Kadang ketukar. Iya kan? Oh, Ngomong berarti panta jadi panta. enggak, kalau P jangan ya. jadi F. Oh, pantat jadi pantat misalnya. Maksudnya Ya, ada. Ada kan? Kadang oh, ada. pantat jadi fantat. Iya. Maksudnya kebalik P ke F gitu loh. Itu orang Arab. bukan. Fulus ya, fulus. Fulus jadi fulus. Beda itu beda. Oh, Beda. Oh, ini sepatu kan Sepatu ya kan, sepatu. kadang gitu gua pernah lah ada Ya kadang ada orang beberapa keserimpet lah. ya mungkin mungkin Ya, serimpet lah. gitu. Serimpet kali. Cuman yang tadi yang S3 marketing tadi tukang fotokopi aja. Itu, lu nggak menyadari itu. Fotokopi ini anjing fotokopi. Avanza jadi Avanza. Itu kan biasa kan? Itu biasa. Hah? Biasa jadi Apa S. kalian sadari? Hah? Z jadi Z S. jadi S. Avanza. 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 Oh, dia nggak bisa. Kadang susah kalau Z nggak bisa. Nggak tahu ya, gue nggak harusnya sih bisa lah. Tapi tapi bisa kok. Zebra, Zebra. harusnya bisa lah. Masa zebra? Masa zebra ya Zebra. kan? Tapi kalau Avanza kadang Avanza. Oh mungkin konsol atau huruf setelah atau Ada setelah andunya. terkadang V itu akan ditukar kalau di tengah. di tengah. Iya. TV. Iya, Kalau di TV awal itu TV. jarang. Kayaknya- Innova. Aku pernah nanya ya sama teman-teman cowok nih. Pasti kalau lu pengen dapat cewek Bandung gak sih? Pasti pada pengen gitu deh. Gitu kan? Nah, menurut lu kalau cewek-cewek Bandung tuh di sana ya. Kalau pengen cowok tuh pengen cowok yang kayak kayak gimana, gimana sih? gitu. Gue pernah mendengar kata-kata dari YouTuber. Orang ganteng itu akan kalah sama orang Oh iya, lucu. Orang yang humoris. humoris. Betul. Tapi lucu aja nggak cukup. Akan kalah sama orang Purcuis, purcuis. Orang kaya. kaya. Purcuis. Ya kan? Salah. Iya orang kaya. Iyalah. Kaya. Lucu aja nggak cukup. Yang penting karisma juga. Nah, itulah Kaya orang, sih. orang kaya akan kalah sama orang jelek bisa jadi. Tapi duitnya banyak. Tapi dia kaya dan lucu. Oh iya, double. Oh iya, dia ada dua ya, kaya dan lucu. Iya. Hmm. Jadi Kalau intinya di kita harus Bandung jadi itu- kaya dan lucu. Iya. Itu pun- banyak kan. Banyak. Pelawak Sunda yang seperti itu. Goblok. Ya tahu maksud Banyak saya kan? apa. Iya. Nah, cewek Lucu Sunda kaya. itu terkadang karena tradisi ya bang ya, bisa dibilang sih menurut gua kalau yang balik lagi sih akan melihat cowok kalau bisa yang satu Frekuensi. rumpun Oh satu rumpun, dia lebih prefer ke satu rumpun. based on turunan ya. Based on budaya ya tadi ya. Iya. Ya kan? Iya iya. Kalau iya. misalkan orang tuanya sama-sama, Iya iya. orang Bandung, orang Sunda, Biasanya pasti akan nyari lebih juga. prefer. Setidaknya lu sama orang Jawa, it's okay lah. Tapi kalau nggak sama orang Sunda, kayak gitu. Oh. Dan terkadang, Kalau luar pulau, maaf nih ya, nah itu gue ngomong maaf nih ya. Terkadang kalau dengan orang pulau itu banyak hal yang kayak Mereka masih disangkut pautkan Iya. dengan budayanya, Oh. cocok atau tidak Cocok gitu. atau enggak. Kadang Contoh, masih ya mengeneralisir. mengeneralisir. Yang Misal, kata orang. kalau Kata kata orang. orang nih, kalau orang, ya kita di Kalimantan contoh Iya ya. iya. Contoh. Di Kalimantan begini. Nah itu menjadi satu hal yang kadang Tak. kalau bisa carinya yang orang Ya. Sunda aja dulu Ya. deh, orang Jawa dulu deh gitu. Gitu. Tapi kalau secara Itu- selera itu sih Sebenarnya sama-sama Sama-sama aja gitu. ya. Sama-sama aja. Iya sih. Kalau gue ya, gue selalu mengetes wanita Bandung yang gue dekati ya. Nah gimana tuh? Oke. Nana nih pengalaman ngetes wanita Bandung gimana?
gue selalu mengetes dengan kalau gue pribadi ya, Yes. gue dibesarkan dengan kesederhanaan. Gue kan setiap cewek yang gue deketin gitu ya, bini gue juga nih, gue deketin dengan gue gak punya apa-apa, gitu bang. Terus gue skip. Gue ke sekolah naik angkot. Oke. Lo kalau mau sama gue terima gue padanya. Kita mulai apa-apa ya gue survive dari awal. Iya. Itu lu tes yang Gue tes ke istri gue begitu. ke semua yang pernah lo deketin juga. yang waktu di Semua Bandung. lah. Pasti. Karena Nah. based on apa yang gue dapat diajarkan Oke. ya, gitu bang. Sebelum ke nomor 2, rata-rata average cewek-cewek Bandung gimana? Kalau yang itu nggak bisa gue pukul rata sih bang. Iya, iya. Beda-beda Itu lah. personal ya, Itu personal. personal lah. Personal, Saya masih beda. sangat personal sih ya. melihat ya dengan kata-kata ganteng doang. Ya, itu masih ada bang, itu ganteng doang. doang, Tapi cewek lu depan jemput bintang. cewek depan Kan ya, enggak, itu masih ada. masih ada. Masih dengan ada dengan lah. melihat gengsi gitu kan, itu masih ada bang. Gitu. Bahwa sebenarnya kadang kayak gua gitu kan, jemput depan gang, padahal kan anjay. Naiknya Kagak tahu dia. Naiknya Mercedes Benz. Enggak, padahal yang harus dilihat itu prospek kedepannya Ya, ya. sebenarnya Bukan saat intinya sih itunya. lihat orangnya sih, karakter sih sebenarnya. Ya. Pribadi, Kalau gue belajar pribadian bener ya, karakter. saat itu gue jadi anak misal kayak Raya, bokap gue yang kayak. Tapi saat amit-amit nih, ya gue bukan amit-amit, bokap gue udah gak ada, Ya. ya kan, hilang semua. Ya lu Nah. mau apa? Benar. Sebenarnya paling penting tuh lihat karakter. Gitu loh. Begitu juga ngelihat cewek kan. Iya, gue pun udah cewek begitu. Karakter. Kalau dia, ya gak kita nggak mau nafik lah pokoknya. Cewek mana sih yang udah hidup susah nggak Ya, ada? ya, ada. Orang tua Enggak. aja pasti Iyalah. pengen dia hidup bahagia terus Iya, gitu pasti. loh. Namanya aja maksudnya, cewek. ya kan, namanya Iya. cewek kan. Intinya sih. Jadi gue kadang mulai belajar lah kayak, lu mau hidup susah sama gue nggak? Bullshit lah gitu. Enggak lah. Mana ada sih orang Mana tua aja ada. nggak mau lu hidup susah gitu. Iya. Mungkin kayak gue boleh lurus ini, bukan hidup susah ya, tapi mulai start dari nol Survive bareng. lah, gitu. Start Iya. dari nol bareng. Nah. Nolnya setiap orang tuh beda-beda. Beda-beda loh. Standar nolnya orang Betul. beda-beda. Start dari nol sama-sama, grow together ya kan. Getting rich, getting happy together. Dan mau Jadi- ngerantau nggak? Nah kabarnya ini Rifki ini dulu anak basket waktu SMA Nah, ini. Tujuannya apa sih gitu? Biasanya itu dulu anak-anak SMA itu anak-anak basket itu populer lah. Pupu diler. Apa? Populer pupu diler. Pupuk. Paha di Paha. liatin. Paha. Jawa sih itu. Diler. Kato. Ini kartonya. Diler-ler. Gue nih. Iya, iya, yang gua lu dah. basket itu dulu dari mulai SMP. Mungkin banyak yang berpikir untuk populer ya. Kalau gue ada di balik ceritanya tuh ada. Kenapa gue ikut basket? Gue itu zaman SD adalah orang yang memiliki penyakit asma akut. Oh, Lebih ke terapi. health issue lah ya. Ya, terapi. jadi gue itu dulu kerjaan ya jam 1 pagi, jam 2 pagi. Kalau orang lain kelayapan. Kalau gue minta ke rumah sakit Anjir. untuk gue merokok ya? nebulizer. Oh, itu Gue merokok, gue bilang. Iya, iya. Karena itu gue nafas itu gue bunyi. Itu kelas berapa SD? Itu gue dari SD, dari kecil lah bang, sampai mungkin SD kelas 2, berarti umur gue 7-8 tahun gue baru sembuh. Terus lo mutusin? Nah, di SD itu gue mutusin waktu itu masih main bola gue, Oke. ya kan? Karena pilihannya itu olahraga yang keluar keringat, Keluar keringat, terus atau atur enggak nafas. berenang, untuk atur nafas. Atur ya. nafas, atur nafas. Dan dulu gue adalah orang yang pendek. Wah, sih. Dulu gue pendek. Jujur, dulu gue pendek. Gue masuk ke SMP itu, tekadnya tadi itu bang. Iya. Gue dulu punya asma akut nih. Gue pengen tinggi. Gue harus olahraga yang Bukan weekend tinggi. itu juga iya. Oh, iya, Gua pengen iya, tinggi. tinggi. Gue pengen Iya, tinggi. iya. Terus pengen Tapi ngilangin tadi. Nah, tapi berhubung gue adalah orang yang takut dengan air ya kan. Gue menolak mentah-mentah lah yang namanya berenang. Oke. FJI aja. Saya sama Rifki itu satu aliran. Toleran, takut air, Takut air. angkatan darat. Angkatan darat. Makhluk darat 100% lah. Kasarnya nggak bisa berenang. Bukan amfibi lah. Bukan amfibi ya? Bukan amfibi. Kalau Bukan dengan buaya tuh gue melata. buaya rawa, mainnya di pinggir-pinggir aja. Iya. Terus ke darat, ya Anjir. kan? Nah, di darat tuh nggak doang. Iya. Hup, itu. Gue masuk SMP itu, tujuannya itu. Gue pengen, gue nggak mau sama gue kambuh. Gue pengen tinggi. Ketiga, bonus popularitas. Oke. Berarti ya. Berarti Sebenarnya isu lah ya, lebih ke arah, sampai iya. looks, Iya, penampilan. iya. Penampilan. Gue pengen tinggi karena dulu gue jujur gue pendek. Wah, Ya untuk kan? basket tuh. Untuk gue Iya. dulu basket lah di SMP itu. Langsung. Kenapa gue kelerengan waktu itu ya? Iya, sama, Bang. Kelerengan bang gue bang. Out tas ya. Iya, kan? ah, Iya. gak nambah tinggi sama sekali. Iya, itu malah pendek bang, jongkok soalnya kan. Jongkok. Nekuk. Itulah dari SMP gue mulai menggeluti basket. Gue masuk ekskul waktu itu ya, ekstrakurikuler basket. Gue rutinin tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Sampai akhirnya badan sudah mulai tinggi, tapi kulit mulai menghitam. Terus juga
deketin anak cheers gampang ya. Oke. Di mana circle-nya itu. Anak cheers kan oke. Nah, dan jadwalnya bareng, Bang. Di mana anak basket itu latihan, disitulah anak cheers juga latihan. Anjir. Itu yang namanya karisma tuh di situ. Iya. Dan juga di mana teman-teman SMP lah itu terkadang kan yang nonton basket saat itu lebih populer daripada bola. Ya, betul. Oh, zaman itu. Ya. Nah, jadi Zaman setiap itu, kali kita iyalah. pertandingan antar SMP di GOR itu Pasti itulah rame. Showtime. Rame. Oh, dengan nomor punggung yang kita Cie. agung-agungkan dengan permainannya gitu kan. Ya. Oh, dia orang akan mengenal nomor 10 tuh Rifki, itu nomor 11 tuh siapa, 7 siapa gitu. Anjir gua nggak bisa relate asu. Iyalah, iya Bukan karena anak basket, iya. itu, makanya. olahraga, Jadi nggak gua- bisa ngerasain kan apa Iya, yang iya. dirasain sama Rifki. Ya, aku nonton juga kok dulu. Nah, itu Nggak relate itulah. Iya, nggak relate. Dengan niat seperti itu sampai akhirnya kelas 3 malah keterusan ya kan. Sempat hampir jadi jalur prestasi waktu itu masuk Oke. SMA. Dulu kan zaman gue jalur nilai atau jalur prestasi itu, Bang. Oh iya ada Iya. tuh, benar. Prestasi Basket gua. akademis kan. Akademis. Akademis. Itu gua pakai basket. Ya maksudnya zaman SMP lumayan lah, Mit. Masih juara-juara harapan 1 itu masih dapat lah. Kita pernah masuk tim masuk tim All Star walaupun gak dimainin ya masih seneng lah ya kan. Walaupun cadangan. Walaupun cadangan masih masuk 11 besar itu masih seneng lah gitu kan. Di situ itulah mulai basket, tapi semenjak SMA itu gue udah gak gue terusin. Udah gue terusin. Oh. Karena gue waktu SMP itu jujur parah. Gue kena ankle kanan kiri. Oh parah tuh sakit banget. Ankle Buset. tuh kena kanan kiri. Kanan gua, Bang. kiri lagi? Kanan kiri. Dengkul gue kena. Karena gue kena tabrakan. Gua kan badan Tabrakan. gue kecil. Mungkin badannya segede-gede Pak RT. Tabrakan ya. pas Blok kelas motor tanding. ya. Oh, pas tanding. Gimana tabrak dari belakang, mungkin Cedera langsung ya. bentur gitu kan, Goyang. Sakit. Ya kalau dengkul sih nggak terlalu parah, ankle lah yang udah sampai Ankle itu loh, ya. ankle tuh yang Sakit. sampai gue bangun tidur nginjek Sakit. itu Sakit. jatuh lagi Sakit. dan gue demam. Nah, itu udah kanan kiri gue kena, dan itu sampai sekarang kan. Jadi waktu SMA itu gue putusin ya udahlah, gue lepas itu jalur prestasi, waktu tes gue pakai nilai aja. Karena kalau prestasi mau nggak mau gue terusin kan, gue nggak mau terusin. Nggak bisa soalnya Nggak ya. bisa. Basket juga gue udah ngerasa kayak udahlah, ankle gue juga udah nggak se-fit dulu gitu kan. Basket juga udah nggak, emang nggak jago lah gitu kan. Udah hilang lah ya, udah hilang lah gitu. Akhirnya ya Akhirnya udah. hilang ya. Hilang. Itu akhirnya. SMP. SMA udah itu hilang. sempat kelas 1 tuh gue masih mulai aktif, Bang, masih aktif lah. Cuman udah mulai kayak setengah hati gitu loh, kayak ya udahlah, gue udah nggak mau basket lagi gitu, udah cukup lah gitu, selesai lah di situ. Mulainya Udah gampang. basket gantung apa ya kalau basketnya? Gantung sepatu. Sepatu dan baju lah. Oh, enggak bola ya. Naik sepatu sama baju. Sepatu juga kan. Sepatu juga. Sepatu kan headband itu gue gantung udah. Headband dulu kan Oh, headband gini. itu gak ada Pasti rambutnya gini ya. pakai gitu kan. Iya, Gaya aja. gaya doang. Lu pakai ini apa gitu. Pakai ginian. Ginian. Ya udah akhirnya kita gantung. Udahlah berhenti gitu. Dia pas sahabat anak basket juga dulu. Dan enggak pengen lihat-lihat aja. SMA itu nggak sepopuler SMP basket. Oh ya. Betul? Betul. Iya enggak sih. Enggak sih. Kalau di nggak tahu ya, kalau di SMA gua tuh basketnya nggak terlalu populer di SMA 5. Populer tuh anak nongkrongnya. Iya itu. Gue juga. Udah anaknya udah ketongkrongan gitu. Udah SMA udah harus akademis, nongkrong. ya kan? Ya kalau gue olahraga tuh udah gak terlalu populer. Iya, iya. Jadi Lebih ya ke udahlah, gue pikir ya udahlah nggak basket lagi. Jadi SMP kelas 3 tuh udah terakhir tuh. Dimana dengan badan mungil itu bisa Populer jadi ya. atlet dan populer gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kan basket ya gitu. Berarti nggak pernah main sepak bola? Pernah. Biasanya kalau di Bandung itu ada nggak tahu ya, banyak nggak sih ada orang yang ikut seleksi Persib Bandung? Anjing. Banyak sih. Banyak lah. Pernah. Opik kan lu? Gua enggak, Opik pernah. Opik pernah. Kalau gua enggak, gua sadar diri dengan kemampuan gua lah. Yang Gua standar tuh lah hanya ya. sebatas bisa main aja gitu. Iya, buat Kayak- happy-happy. Iya, happy Jadi lah. nggak ada keinginan untuk daftar-daftar yang lebih kayak gitu ya kan. Jadi main-main tuh Jas-jas happy aja. Jas happy aja, masuk Sama masuk- teman-teman gitu. Iya, atau masuk tim pun waktu itu zaman SD iya. Sebenarnya Kuliah. Kuliah itu gua masuk tim Orientasinya kuliah. Orientasinya nongkrong ya sih. circle. Ngumpul-ngumpul Nongkrongan doang. aja gitu. Kalau gua nggak ada yang niatan Sampai ke Sampai ini. jadi- Ikut Persib Bandung lah seleksi lah Persib apa Bandung nggak ada. gue kalau main bola cuma bisa jadi back doang anjir. Back yang mudah dilewati lawan tapi. Enggak. Oh enggak. Kalau dilewati lawan enggak. Oh, Cuman back yang tidak berguna bagi tim sendiri mungkin ya pada saat gue dioper bola. Oh. Karena kalau gue dioper bola gue bingung. Iya. Mengontrolnya lebih bingung. Iya, gue tinggal jangan oper gue tinggal ngadang doang gitu sih. Karena gitu. terkadang nggak kita pungkiri, main bola itu adalah orang yang bisa sebatas main aja tuh pasti jadiin back.
begitu ya. Maaf nih Pin ya. Tapi ya enggak kiper, enggak kiper. Kiper enggak, Bang? Enggak, kiper orang yang berani sama bola. Di tongkrongan itu ya, misalnya futsal nih. Jadi lu back, pengen banget jadi ikut, back ya. tapi lu gua nggak bisa. Yaudah, jadi back Lu deh. jadi back aja. Yes, Itu iya. pastilah. Makanya kan Iya sih. pengalamanku jadi back dulu. Karena dia cuma disuruh ngetem di belakang. Ya, udah kalau kadang-kadang kalau ada bola udah supaya bolanya lari tendang aja. aja dan Tendang dia aja. tugasnya ngejar orang. Iya. Dari Tapi kalau di push Bandung pull. tuh euforia bola Persib itu Oh mantep banget mantap ya. ya. Wow ya. Wow. Itu mereka udah kayak agama lah ya. Iya. Ya kayak berarti kan kayak Surabaya. Ya, kayak gitu iya, kan. iya. Kayak Persija. Mungkin bisa dibilang Iya. ya, dimanapun Persib bermain pasti boboto akan ada. Oh, ada. Iya. Dan itu dibela-belain. Mau kemana aja. Dengan itu ya. Iya, bonek Arema ya. kah. Arema kah, Iya, bonek bonek Jack kah. lah gitu yang betul-betul fanatik lah. Di Bandung pun begitu. Bandung juga sama. Iya. Ada kalanya kalau Persib udah main tuh ya udah, bahkan yang lain pun kalau tutup lah. Yes. Mending gua nonton Persib Iya, udah kerja. euforianya tuh begitu gitu. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya Gitunya. orang Bandung dengan Persib. Gitu. Makanya kemarin juara tuh bener-bener euforianya Euforia, gila, nggak ada tunggu-tunggu biasa, banget iya. gitu, biasa. Sampai pawai segala rupa kan. Ya. Simbolnya Bandung lah. Persib Bola Bandung itu sepak bola. bola Persib. 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 Persib lah. Dibandingkan basket, kalian tahu klub basket Bandung Enggak tahu. Enggak tahu. Tuh kan? Iya. Apa ya? Persib. Ya karena di Indonesia juga basket Enggak terlalu. terlalu. Untuk sekarang juga enggak terlalu. Peminatnya mungkin Enggak. lebih sedikit ya. Kalah sama bulu tangkis. Minoritas. Kalah sama sepeda. Karena Bukan orang, begitu Pak. Alvin. Ngecengin lagi. Gak masuk masih. orang masih lebih fanatik dengan badminton dan sepak bola. Sepak bola. Iya benar. Aduh. Nah, kalau kuliah ini, lu kuliah kayak gimana sih seorang Rifki Damara ini? Ketika waktu kuliah ya. Pada waktu kuliah. Bad boy yang pertama, bad boy apa good boy? Bad Fuck boy boy. sih, fuck boy sih. Jadi Kuliah tuh zaman bad boy. kuliah ini tuh saya bertransformasi zaman kuliah. Menjadi Enggak kuliah Unpar ya. Jadi kayak kepompong gitu ya. Ya, Terus Meletek akhirnya dewe. meletek. Wah. dari yang dulunya Jadi kecoa. meletek dewe. Dulunya kita nakal ya bang, bukan nakal maksudnya anak tongkrongan. Ya. Kerjaannya nginep di kampus ya gitu ya. Kunang-kunang lah. Kuliah Kuliah nongkrong. nangkring, kuliah nangkring. nangkring. Kuliah nangkring. Pakai apa Bukan ini? kupu-kupu ya kan. Cuman Kunang-kunang. kuliah itu Iya, kunang-kunang. gua menjadi kunang-kunang itu hanya sampai semester 4. Di Kalimantan masih di kuliah. Iya. Terus habis itu sadar lo gitu, Gua maksudnya nggak sadar karena pengen ini. di semester 4 itu bokap gua meninggal, Bang. Oh. Itu makanya kalau nanya kuliah, gua berubah kuliah. Berubah ya. Ya, Ada karena transformasi itu ya. Transformasi itu. Dari kunang-kunang jadi apa nih? Jadi agak sedikit kupu-kupu. Kuliah Kuliah pulang. pulang. Oh. Karena ya gua sisa Kuliah pulangan tuh. Kakak gua. Kamu bro. Wah, nongol dulu. Belajar gua. Nah, Pasti kan di kampus. kampus. Iya kan. kita Kampus. Pokoknya tidur di kampus. tidur di kampus, Sama anak aktivis himpunan ya kan. Terus jadi ketua apa namanya? Ospek. Ya kan? Ospek fakultas, jadi ketua. Aku bayangin ketua ospek fakultas itu bayanginnya ospek maba. Nah itu Sekaligus ngincer. ya memang Emang. istri saya dari situ. Oh, pantas. Saya dapat istri saya dari situ. Oh, pantas. jadi itu ya. Jadi di situ. Dari ospek. Iya kan? Dari ospek gitu Nah, kan. story kok storynya bagus kalau dibuat TikTok gitu. Iya, Jadi gimana kenalan dari- aku sama Dari pertama ospek fakultas tuh. Dari jadi orang apa ya, dulu masih beda setahun aja kan. Divisi apa lupa lah, cuma bagian babulan, perkap, lintas dan lain-lain. Nah itu kan, perkap. Anak-anak mabas sudah cepat pulang. Itu saya ngincer udah bang. Ya, Wah ini ketemu nih, itu istri tuh. yang diincer siapa? Hah? Bini. Ya, Bini, gua lah. bini. Itu udah ketemu bini. Enggak, yang ngincer siapa? Abang Ngincer yang ini. atau bini Gue yang ngincer lah. Ini, Ngincer yang bini kan. ngincer. Gua. Karena dia ngetes. Itu. Ya Kan dia sambil screening. Gue sambil screening, padahal Iya. gue udah punya. Oke, udah punya oke, dulu oke, ya kan. oke, ya. Tapi sambil screening. Ya, kan. ya. Terus ya udah dari situ bet ya kan, ngomong ngecek segala rupa, jadi anak nongkrong ya kan. Dimana semester pertama nasakom ya kan, Sama, oke. nasib 1 koma ya kan, Sama. IP Iya, 1,8 ya kan, 1,9 gue aku. frustasi anjing Sama. 1,8 gue unpar, Lu gue sempat susah. 1,8. 1,8 gue, 1,9. Iya. Iya. Gua sempet nasakom, bro. Nasakom aku. Itulah yang bikin Rifki berubah tadi ya. Karena dari situ
yang membiayai gua kuliah itu kakak gua bang. Iya. Dia baru mulai kerja, tapi udah harus mulai biayain gua kuliah. Lo jadi nggak enak lah ya. Lo jadi nggak enak. Kayak masa gua cuma main-main Main-main doang, doang. gitu kan. Sedangkan kakak gua udah mulai harus menghidupi Dirinya sendiri dan dirinya nanti sendiri next dan keluarganya dia. gua saat itu Keluarga, ya kan, nyokap, adik gua gitu. Semester Tulang punggung berapa nggak? sih? Tulang punggung baru masuk perempuan lagi gitu kan. Itulah gua bertransformasi di situ bang. Gua mikir kayak ya udah, gua udah telat nih 4 semester, nilai gua pernah nasakom. Gua targetin sekalinya gua paling lama 4 tahun, 4 tahun setengah gua harus lulus. Ya kan? Dimana Unpar itu gampang susah keluar kan. Sama pokoknya kampus Tapi, Katolik tuh begitu aja. iya, gue menargetkan diri, gue harus cepat lulus. Iya. Iya. Mulai semester 5 itu gue udah mulai kayak aktivitas himpunan dan lain-lain itu udah mulai kayak nggak fokus lah. Nggak fokus. Nggak fokus lah. Udah kayak dulu gue wakil ketua himpunan tuh udah kayak setengah-setengah gitu loh, udah kayak Ya udah nggak terlalu mulus lah ya. gitu. Karena kondisi itu. Fokuslah kuliah, sampai akhirnya bisa kekejar lulus 4 tahun setengah. Coba. Bisa ya. Dari Nasakom terus IP Bisa terakhir lah, aku tiga. Bisa lah. 3. Aku sama terakhir lah kok. Nasakom 3,8 juga ya? tahun. Bisa loh, bisa. Bisa ya. Ya motivasi lah ya. Iya, bener, tapi bagus sih, maksudnya willingness-nya ada. Willingness-nya ada, di mana gue Iya. ngejar itu gue harus lulus cepat. Gue targetnya beresin skripsi cuma dalam waktu 2 bulan, 3 bulan harus beres dan gue sidang gitu. Iya benar. Oke, kuliah kan Jadi motivasi lah. kuliah kan fakultas ekonomi. Studi bangunan. Itu ngerasa berada di jurusan yang tepat nggak atau enggak? Atau sebenarnya pengen kuliah apa sih? Gue sih Enggak. dulu gue sempat pengen masuk hukum ya. Nah kan, Ya alasannya? Nggak tahu Suka. ya, mungkin karena pengen cepet dulu, kayak lu ya jadi notaris. dulu bokap gue juga hukum. Oh iya bokap lu. Bokap gue juga hukum. Entah kenapa gue pengen Hakim. masuk hukum. Nggak tahu lah, mungkin pengen yang kayak gitu-gitu lah ya. Dan opsi kedua itu pokoknya gue pengen ekonomi, nggak tahu kenapa. Itu Nggak tahu karena- kenapa. Pengen ekonomi. Enggak sih, gue pengen ekonomi karena gue IPS ya. Ya oke. Gua anak IPS ya. Nggak, tapi kenapa Sosial. studi pembangunan gitu? Ya, kenapa lu ngambil accounting kan? Ambil Kenapa mengambil salah satu jurusan tersulit di Indonesia gitu? Karena gue penting gue merasa hitungan gue jelek. Gue tuh kalau nggak salah sempet daftar di hukum sama di HI, HI. hubungan internasional. Hubungan Oke. nasional. Tapi gue menyadari diri, Inggris gue nggak jago-jago amat. Ya kan, kakak gue lulusan HI, Oh kakak lu keren. ya kan. Gue tuh tipikal orang yang mau kalah sama kakak gue kalau boleh jujur. Gak mau kalah. Gak mau kalah. Cuma nggak ada mau kalah. TV juga tapi ya. Gak mau dibandingin. Oh. Gitu kan. Dia bisa, gue juga pasti bisa. Akhirnya gue pilih studi pembangunan. Dan karena yang gue tahu bahwa ini tuh susah. Lu gimana belajar mikro tuh dari apa? Ilmu ekonomi mikro Y sama dengan C plus I plus Nah, G. Dalam jadi kurung M kali X ya. mikro 1 naik ke mikro 2 ya kan? Pusing gua. Tingkatannya begitu, susah ngomong. Nggak Dan sama. studi pembangunan itu akuntansi juga harus belajar. Gimana Benar. belajar ekonomi, belajar statistik, matematika ekonomi, semua Matek, belajarin anjir. bahwa- Aduh, aduh. Fiskal. Mate. Fiskal. Kerjaan BI lah itu Tapi orang-orang. untungnya gue ngambil jurusan itu, Mi. Gue ngambilnya Apa? Moneter? industri. Industri. Udah ngambil moneter. Oh industri. Gue ngambil ekonomi industri. Jadi pembahasannya ya kayak gue sekarang lah, bahas soal harga sawit. Ya, terus ngebahas juga- makro lu kayak. Ya, Oh, macro condition gitu ya. Condition, Ya, future, gitu terus kan. kira-kira impact-nya Ya, bakal ada ya, apa, gitu. kan. Rata-rata orang studi pembangunan itu Ke kementerian. lebih banyak lowongan di kementerian. Itu banyak. Kementerian Keuangan kah? Entah Bank Indonesia kah? Bapeda, Kemlu kan, Bapenas. 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 Iya. Karena memang Terus lo pernah nyoba daftar ke kementerian? Kementerian Keuangan. Dan saya gagal di tahap terakhir. Oh, Karena saya ngeri. tidak- Berapa tahap sih emang ujiannya? Seleksi awal itu dokumen ya. Ya, dokumen terus Dokumen, TBK, TIU terus itu kan. itu ya. Ya, TBK, Terus TIU. habis itu ketiga itu Pinter dong berarti. Ketiga itu psikotes ya. Ya, bisa Tahu aku. Ya, Nggak pernah aku soalnya. psikotes. Habis itu Nggak pernah mulai mikir masuk gua. ke Iya. interview apa? sadar diri gue. Interview juga ada itu. Interview ada. Nah, terus yang tahap terakhirnya apa? Interview juga. Interview, dan gue itu karena mungkin ya ada sedikit penyesalan ya waktu itu. Zaman gue itu jumlah paling banyak pembukaan itu di pajak, Dirjen Pajak. Salahnya gue tidak memilih itu. Pajak lumayan. Oh, karena gue memilihnya tuh fiskal. Itu yang dikit. Lah. Dikit Dikit. tentang Jadi keuangan selektif. negara. Uang Iya, negara lah, uang fiskal. negara gitu gitu loh bang, fiskal. Karena gue mungkin merasa basic gue ilmu ekonomi studi pembangunan, fiskal sama lagi apa gitu gitu. Mungkin kalau saat itu gue memilih pajak, Pajak. mungkin Mungkin ya. gue sudah
masuk di Kemenku. Kemenkeu. Gue udah daftar bang, tahap terakhir. Disitulah gue gagal, dan baru gue menginjakan kaki di UT. Jadi ya sebenarnya udah hampir memenuhi cita-cita bang. Oh, karena balik lagi kakak gue lolos waktu itu. Lo pengen. Masuk ke Kemen luar negeri ya? Kemenlu. Kemenlu. Rezeki masing-masing. Mungkin kalau gue di Kemenku belum tentu bisa kayak sekarang. Cie aja. Siapa tahu lebih baik di Kemenlu. Bisa jadi lah. Bisa jadi. Yang nggak mungkin. Iya kan? Tapi pilihan hidup yang sudah ditentukan ya kita jalani. Iya. Setuju. Oke. Berarti cerita dulu dari kecil cita-citanya apa sih? Pilot. Itu yang paling abstrak sih. Kalau cita-cita gue dulu apa ya? Ya lu nggak pernah ada Gue cita-cita. Nggak aja pernah. bingung deh gue mau Nggak jadi pernah cita-cita kali ya. apa dulu. Astronot kayak arsitek kayak Enggak inget lah kalau dia masih kecil. Mungkin gue dulu pengen jadi dokter kali ya, tapi Iya. jangan cita-cita belaka zaman kecil. Lo dokter apa nih cocoknya? Kulit Mungkin kelamin. kulit dan kelamin. Atau dokter cinta mungkin. Dia bukan dokter cinta lah, pelaku lah dia. Goblok. ke depannya nih. Rencana nggak sih apa tinggal di kota selain Bandung? Kalau untuk saat ini di otak gue cuma ada Jakarta sih, di luar Bandung ya. Ini juga ngomong gitu. Ini juga ya mungkin ya. Kalau Jakarta masih oke lah. Kerjaan juga dia di Jakarta ya kan, masih dekat ke Bandung gitu kan. Ada rezeki masih ada lah ya. Dan Pokoknya enak gua- banget lah. Pokoknya Jakarta paling enggak lah ya. Paling enggak lah, ya cuma 2 jam lah sekarang ya kan. Kalaupun nggak di Bandung, Jakarta lah. Kalau di kota lain gue belum ada kepikiran sih. Kalau di Bali itu kayaknya lebih cenderung ke foya-foya sih. Bali. Iya. Bali. Itu kan kenikmatan semua. Lu spend money all the time lah. Kayak Bali itu lu kalau di Bali tuh kayak agak Iya. lu tetap hidup lu pasti Vacation gaya aja, hidupnya- vacation. Kalau tempat tinggal di situ kayaknya kecuali kurang. kalau lu udah kaya banget ya. Iya, lu nikmati. Oh Nikmatin, iya. tapi lu memilih untuk hidup di Bali yang agak pedesaan. Agak pedesaan gitu Tapi ya. ketika lu pengen menggunakan uang lu tuh gampang gitu. Lu udah Tapi kayak kalau yang pengen itu ya Bandung lah. Entah gua cita-cita ya. Gua pengen punya coffee shop di Bandung. Coffee shop di Bandung. Serius? Kenapa coffee shop? Nggak tahu ya, gua. Kenapa nggak tea shop? Coffee shop kan banyak. Teh nggak ada. Karena terkadang di tempat kopi itu ada teh juga. Iya. Kalau Gimana kalau buat teh apa tea shop tapi ada kopinya juga? Karena market itu lebih banyak orang lebih cenderung ngopi yuk, nggak ada ngeteh yuk, jarang. nongkrong itu pasti culture cenderung Indonesia itu. Culture nongkrong kebanyakan banyaknya ngopi. ngopi. Bukan culture-nya. ngeteh. Kalau ngeteh lu Dan- bukanya di shop lu di Inggris Betul. gitu. Dan Lebih cocok ngopi. banyak juga yang berpikiran ya kopinya biasanya berarti tempatnya enak. Sebenarnya kalau coffee shop Lo nggak mau mulai dari sekarang? Pengen. Mungkin pengen. Enggak, dia sebenarnya udah. Enggak, Udah. Makanya lama di Bandung tuh. Kemarin baru dari tempat sih. setup. Enggak tuh, gue cita-cita ya. Semenjak kerja gitu, gue berpikiran kayak pengen gitu. Mungkin ya tadi ya karena industri kreatifnya tinggi, gue kayak berpikiran pengen ya gue pengen punya kafe sendiri gitu. Iya, iya. Kembali lah Cafe ya. shop, di otak gue cafe shop. Cafe shop. Atau gue punya kafe pokoknya. Enggak, oke. Itu kan di Bandung pengen punya coffee shop. Kalau jadi nggak jadi kita kedepannya nggak jadi worker ini, jadi entrepreneur ini. Pengennya usaha di bidang apa? Di otak gue tuh gue hanya lebih ke food and beverage sih. Randy. Mungkin karena ya itu ya culture di Bandung yang begitu lebih banyak. Makanya di otak gue juga begitu. Iya kan, makanya Dan di satu sisi gue pengen cita-cita gue punya kosan mit. Orang Jawa banget. Orang Jawa banget kan? Itu darah Jawanya yang Ya, ngomong. darah Jawanya yang ngomong. Darah Jawanya yang Itu ngomong. off blood ya. Iya. Emang orang Jawa tuh pengen punya kos-kosan, Nah, berapa punya pintu kotak gitu berapa kan, pintu. Bang. Terus Pasti di- pakai sarung. Iya, dengan kopi. itu burung ya kan? Kalau Iya. dulu baca koran ya, sekarang dari handphone Asik, lah. iya. Dulu koran Baca asik dari gitu. TV. passive income. Ya, sambil oh iya enak banget gitu kayaknya tuh ya kan? Tiap bulan. Pisang goreng di samping gitu kan? Iya enak banget gitu. Iya. Gak tau itu mungkin darah Jawa guanya gitu ya. Kayak gue pengen punya kos-kosan, gue pengen punya coffee shop gitu kan. Entah kayaknya tuh enak aja gitu gue punya coffee shop, gue nongkrong begini, melihat orang-orang dengan keramaiannya, asik dengan lingkungannya, kayaknya udah cukup bikin gue bahagia gitu. Iya anjir. Ya itulah bahagia itu sederhana menurut sudut pandang masing-masing. Menurut perspektif masing-masing. Iya, kayak mungkin gue owner ke Starbucks, tapi gue melihat yang kayak begini gitu. Owner Itu pada warung ngapain kopi sih lah, gitu ya kan? kan?
kayak happy aja Atau gitu kan, kan berarti tempat gue Lu owner, nyaman. tapi lu juga suka mungkin join kayak say hello. Iya, mungkin kayak gitu. Customer lu ya kan ngobrol-ngobrol lucu santai gitu Asik kan. kayak Pengen gue gitu. Aku pengen juga ya, Bun. Pengen banget aku. Iya kan asik kan. Asik gitu kayaknya tuh. Berarti di Bandung masih kopi shop tuh prospek banget ya berarti ya. Masih Masih. masih Karena setiap kali gue pulang itu sangat Tambah, banyak ya. tempat baru. masih. Tapi Di sini juga pun sebenarnya persaingannya masih. gila ya. Persaingannya gila. Persaingannya gila. Dimana misalkan gue punya satu nih, itu mungkin gue setiap 6 bulan gue harus memikirkan konsep baru supaya orang tuh tertarik ke Tetap, tempat iya, gue. betul. Itu mungkin Inovasi harus dinamis ya, inovasi berarti itu ya. harus ya. Dinamis. Karena bisa jadi saat gue pulang nih, itu rame banget. Tahu-tahu 2 bulan pulang kemudian gue pulang lagi tuh udah biasa aja karena udah ada tempat hype yang baru. Itu Iya. bener-bener apa ya? Dinamis banget, Dinamis banget itu di Bandung ini. Jadi kalau menurut lu ada tips nggak ya untuk inovasi? Ini mungkin juga masukan buat teman-teman yang punya warung kopi. Udah warung kopi di sini gitu kan. ya. Enggak sepengamatan lu sebagai Kalau orang Bandung ya, itu kan ya. orang-orang kreatif tuh. Biasanya gimana gitu loh. Kayak kan? gimana betul. Inovasi apa sih biasanya mereka lakukan entah Apakah mungkin- memang tes, misalkan Ya, fokus ke tes atau ke mungkin rotasi look, menu. rotasi menu Misalnya ini kayak gitu kan. strategi McD nih, dia munculin ada menu spesial lah ya. Ya, Gitu, ada oh, yang yang baru prosperity sekarang. gitu. Ada, kan. ya, rata-rata. Cuma beberapa Ya. saat doang gitu. Menurut lu ada nggak tips nih mungkin buat teman-teman juga yang bikin ini kan? Iya. Kalau sekarang sih yang gue lihat sih di mana tes pasti ya. Pasti akan ada orang tetap nyari tes. Tapi juga tempat dan suasana itu juga menentukan. Tempat dan suasana itu sangat menentukan Tempat di dan mana. suasana. Berarti ya, lebih ke Instagram Walaupun misal tempat lu kecil, pakaian lu susah, tapi lu punya ciri khas di situ, Itu pasti orang bakal tetap orang datang ke pasti situ. itu. Orang bakal ngebela-belain lah. Dan di Bandung tuh banyak yang kayak gitu. Iya. Kalau Bandung jual alam. Ya, Jual lingkungan alam, lah. view-nya. Bandung tuh jual alam. Jual alam. Kayak gitu. Soalnya kalau ada kafe-kafe baru pasti lu ke tempatnya dulu yang disorot tuh. Nah, kalau alam tuh kan nggak semua tempat ada ya. Kayak di Bandung tuh kan nggak semua spot lah ya. Enggak semua Nah itu spot. makanya itu yang bisa bertahan ya, bener nggak Iya. sih? Tempat lu misalkan walaupun kecil tapi lu buat itu jadi rimbun, adem, itu laku-laku juga kok. Iya sih. Gitu. Nah, kalau- Suasananya enak gitu. Cuman gue tuh masih penasaran nih kayak abnormal gitu kan. Dia cuma jualan mie gitu kan. Itu bisa Dan- itu inovasi maksudnya Inovasinya Apa ya? tuh begini. apa yang dia lakukan gitu. Dia melakukannya itu adalah kalau gua nggak salah ya awal ya, Hah? membuat bentuk Indomie sama dengan bungkusnya. Ya, betul. Oh. Itu konsep awalnya. Awalnya Nah, betul. itu Aku salah pernah satu. dengar sih. aku Jadi pernah dengar. dibungkusnya seperti apa dia membuat iya, sama iya. seperti Iya, itu. iya, seladanya, ada Iya, telur. Ada sate yang Ada persis. ayamnya. Ada ayamnya Persis. sayap apa? Dan harganya sayap pun ya? masih masuk kantong. Masukkan. Iya. Iya sih. Ya gitu-gitu tuh itu kan Dan kayaknya banyak tuh ya, kreatif untuk kan, untuk itu survive kan. ya. Nah di Bandung tuh kalau lu cari rasa menurut gua tempatnya banyak ya. Pasti semua tuh punya ciri khas masing-masing. Ya sih kalau di Lu, Bandung lu tuh nyari tempat tempat makanan tuh gampang menurut gua. Lu mau cari yang gimana? Di situ enak kok. Sana juga enak, sana enak. Nah, tapi tempat jadi salah satu Tapi tempat poin jadi salah kunci satu di poin kunci. tongkrongan Bandung. Ya. Kayak dusun bambu tuh ya kan. Ya, Itu itu udah lama lama banget. suasana. Oh, Buat dusun suasana. bambu di Bandung. Dusun bambu. Di Bandung kan? Iya. Yang di Lembang itu kan? Iya. Oh, Enggak enggak yang di Sarjana Bajuri ya. Oh, Sembajuri. Itu Dusun makanannya bambu di udah masuk level enak lah ya. Tapi Enak. tempatnya bagus. Tempatnya bagus, harga pun mulai menyesuaikan. Menyesuaikan. Pernah itu Tapi di orang sana. masih bisa acceptable. Jadi di sana tuh ada tempat-tempat yang bisa lu pilih di mana lu harus menonton dengan teman-teman lu, Family. di mana family, Iya. Oh, di iya. mana dengan lu date. Dating. dating. Dating ada. Itu lu bisa pilih gitu. Iya. Ini itulah lu mau mengejar pangsa Pasar pasar yang yang mana? Sama punya kos-kosan gitu. Itu gitu yang harus Coffee gua- shop dan kos-kosan ya. Ada kos-kosan. Cita-citanya si Rifki itu. Masa tua tuh kayaknya tuh. Itu bisnis tanah sih sebenarnya. Bisnis tanah kan. Misal gua fokus di coffee shop, preference gua kos-kosan bini gue yang ngurus. Tinggal lagi aja pak. Kan enak. Tinggal Kos-kosan Maksudnya, paling enggak income terlalu bini ini gue nggak kan. ada dari situ ya kan. Apa Ya, sih? kita kan cari tanahnya dekat-dekat Iya. sekolahan gitu loh bang. Iya. Enggak monitoring kos-kosan tuh apa sih enggak terlalu effort kan? Mandi aja. Enggak terlalu effort kan Mandi. mandi aja kan. Ya listrik, air, Iya. ya. Paling Mungkin itu doang, banyak orang kan. yang bersihan. Listrik pakai token. Itu terserah dia ya kan. Air aja. Air Cuma aja. air paling. Sama kebersihan lah. Apa kalau Makanya itu laundry udah- atau enggak gitu. Kalau Banyak-banyak beli tanah di Bandung lah. Mahal bang sekarang. iya anjing. Mahal ya beli tanah di Bandung sekarang. Apalagi yang daerah-daerah strategis gitu ya. Daerah dekat kampus tuh udah tiba-tiba bleduk makan mahal anjing. Dibagi 4 nggak mahal. Apa? Dibagi 4 nggak mahal. Dibagi 4 nggak mahal lah kita buat coffee shop nggak Dibagi mahal. 4. Ya. Coffee shop nggak mahal. Pengen masuk Oh di ayo Bandung kan? Pengen masuk di Bandung kan? Ayo. Gas. Kita pikirkan lah. Oke, kita cukupkan sampai Maaf ya sini. kalau nggak rame.
Oke, thank you Rifki, ramai kali. Itu berarti kita tahu Bandung itu seperti apa, Rifki sebagai orang Bandung seperti apa ya. Dan kalau mau tinggal di Bandung ya itu Jadi kalau pada gambarannya Bandung, dari Rifki gambarannya lah. dari Rifki udah tergambar semuanya. Gimana kalian Ya, pakai kendaraan-kendaraan jadul itu masih sangat dilirik orang. Nah, jadi itu Tinggalan Bandung. tinggal di Bandung. Karena saya pun mulai berpikiran pakai CB aja daripada pakai Ninja di Bandung. Motor capek. Habis itu beli Great Corolla kayak Sama Grand Corolla. Greco. Kalau nggak Genio Nggak sih, mahal udah itu. atau Estilo lah. Bye bye.